Pemirsa, pasca putus dari Verrell Bramasta, artis cantik Natasha Wilona sampai saat ini masih betah menjomblo alias tidak memiliki kekasih. Padahal usia Wilona saat ini sudah memasuki 24 tahun, usia yang boleh dibilang cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidup. Kepada tim Gospot yang mewawancarainya, ia mengaku tak ingin buru-buru dalam mencari pasangan. Enggak sih, karena aku percaya pasangan itu akan datang dengan sendirinya di waktu yang tepat menurut Tuhan. Kita dipertemukan sama Tuhan dengan begitu banyak orang di sekitar kita, tapi kan kita belum tahu siapa yang pada akhirnya akan jadi jodoh kita. Kita boleh berteman dengan siapapun, kenalan dengan siapapun, pacaran dengan siapapun. Tapi masalah nanti kita akan jadinya sama siapa sampai sehidup semati kan masih misteri ya. Maksudnya nggak ada yang pernah tahu masa depan tuh seperti apa. Jadi kalau aku tipikal yang penting akunya terus memperbaiki diri, terus menjadi pribadi yang lebih baik, terus juga mengembangkan diri aku, nggak bergantung kehidupan dan juga kebahagiaan aku cuma sama lelaki pastinya, karena aku sadar itu bukan tanggung jawab mereka ya kan, dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, karena aku percaya jodoh itu cerminan diri kita ya kan. Jadi ya kalau kita berharap ya dapetin yang terbaik dari Tuhan, kata Tuhan, oh, kamu aja kayak gimana ya kan, kamu berharapnya yang kayak gimana, ayo dong sadar dong. Soal jodoh, ia meyakini kalau hal itu merupakan misteri Sang Kuasa. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya jalan hidupnya itu kepada Sang Pencipta. Lantas, seperti apakah kriteria yang dipatok Natasha dalam mencari kekasih? Benarkah ia merupakan salah satu tipe wanita pemilih untuk pasangan hidup? Ya khusus sih nggak ada ya, karena sebenarnya pasti sama aja kayak orang-orang lainnya. Berharap cowok tuh kayak gimana sih, pasti yang baik, yang bekerja keras, yang sayang sama kita dan keluarga kita. Tapi spesifiknya seperti apa, in the end tuh kan bakal ya bagaimana kita menjalani kan. Lebih banyak kecocokan, lebih sedikit ketidakcocokan, lebih banyak toleransi, lebih banyak support. Pada akhirnya kalau udah ketemu yang klop, itu semua bakal bisa berjalan dengan enak dan selaras gitu. Karena kan in the end nikah bukan cuma tentang cinta ya, tapi tentang gimana dia akan jadi partner hidup kita selamanya, bersama-sama dia selamanya, ngelewatin segala hal bersama dia. Jadi harus orang yang juga bisa ngikutin kita, bisa selaras sama kita. Namun begitu, status jomblo yang disandangnya saat ini tak membuatnya kecewa dan patah semangat. Untuk saat ini, ia lebih mengalihkan perhatiannya ke urusan karir dan bisnis yang sudah beberapa bulan ini ia geluti bersama tantenya. Ya, di usia yang masih belia, ia sudah memiliki usaha seperti restoran dan tempat gym. Lantas, apa yang membuat Natasha memilih terjun ke berbagai bisnis yang untuknya boleh dibilang tergolong baru? Sama kita, ini adalah ruangan private di mana kalau customer kita mau belajar pilates tapi nggak mau gabung sama orang-orang lain, pengen lebih fokus, itu bisa di ruangan ini nih. Jadi ruangan ini ada 2 alat yang namanya reformer, terus ada leather barrel, terus ada lagi alat yang namanya Cadillac. Tada! Dan semua alat ini tuh kita benar-benar import langsung dari Kanada. Nah, ini adalah ruangan private yang kedua. Ini dia. Jadi di sini kalau kita mau belajar sendirian atau berdua sama pasangan atau sama sahabat atau sama orang tua, itu bisa masuk ke ruangan ini. Ini ada tante kesayangan aku, Tante Yola. Ini salah satu yang selalu paling rajin banget ikut pilates. Tante gimana setelah ikut pilates perasaannya? Ya, ketagihan sih. Oh iya? Ketagihan. Terus badan jadi lebih fit. Terus benefit yang Tante rasain apa? Tadinya kan ada sakit di punggung yang biasanya minta tiap kali dipijit. Tapi sekarang Udah beda? hilang aja. Ini Tante Yola nih emang termasuk yang rajin. Jadi di sini tuh dari segala usia, dari yang muda sampai yang dewasa sampai yang udah ibu-ibu gaul pun juga ada. Ya, kita bilangnya ibu-ibu gaul aja ya. Awalnya banget aku mau buka pilates kan gara-gara aku emang ngelakuin pilates kan. Maksudnya aku udah exercise pilates for almost like 3.5 years, kayak udah mau 4 tahunan.
Jadi dari situlah aku kayak terinspirasi untuk aku pengen deh buka tempat yang dimana aku bisa olahraga sendiri, ajak teman-teman aku juga, kenalan sama orang-orang baru, yang dimana semua orang boleh datang, semua orang welcome untuk ada di sini. Terjun ke bisnis kebugaran membuat dirinya tahu dan paham betul apa manfaat dari olahraga Pilates itu untuk kesegaran tubuhnya. Kepada tim Gospot, Natasha menceritakan bagaimana awal mula dirinya tertarik menekuni bisnis Pilates. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, aku cuma bisa kasih tahu bahwa Pilates adalah salah satu cabang olahraga yang mungkin di Indonesia belum terlalu populer, tapi di luar negeri itu udah banyak digunakan, baik itu untuk conditioning, stretching, untuk strength, untuk inner muscle, untuk small muscle yang mungkin otot-otot kecil yang selama ini nggak pernah kita latih, nggak pernah kita kerjakan. Nah, di olahraga ini tuh semuanya akan kena lewat alat-alat yang emang juga didesain khusus untuk olahraga Pilates. Dan di luar negeri somehow Pilates juga sering dijadikan bukan cuma untuk exercise yang nge-burn kalori, tapi juga untuk yang kayak rehabilitasi, untuk fisioterapi, untuk membantu mereka yang mengalami injury atau rasa sakit di badannya gitu. Nah, Pilates sendiri mungkin manfaat yang Kak rasakan selama ini? Oke, ini testimoni dari aku pribadi ya, yang termasuk orang awam juga. Kenapa aku mau buka Pilates, tempat Pilates studio? Karena aku sadar bahwa dulu aku mempunyai postur tubuh yang jelek. Aku punya bad habit untuk diri aku sendiri, yang aku sadar saat aku ngaca, saat aku pose, saat aku berjalan itu terlihat nggak bagus, dan terkadang bisa membuat aku malah ngerasain sakit. Kayak misalnya, oh tiba-tiba aku back pain padahal aku masih muda, oh tiba-tiba cuma naik tangga bentar lutut aku sakit, paha aku sakit. Ternyata itu karena badan aku belum terbiasa dan belum mengenal kekurangan dalam badan aku sendiri. Nah, sejak saat itulah aku dikasih tau sama dokter, Wilona, aku waktu itu pernah cedera gara-gara dance kan. Kalau saat ini kamu mau olahraga, yang paling aman untuk kamu adalah Pilates atau renang. Nah, aku nggak sehobi itu berenang. Akhirnya aku berusaha cari, aku akhirnya nemuin Pilates yang aku rasain sendiri benefitnya. Kayak, oh dulu aku sering banget nih sakit pinggang belakang, kalau aku squat yang sakit bukan pantatnya malah pinggangnya. Oh ternyata ada beberapa hal dalam diri aku dan badan aku yang aku nggak pernah nyangka. Terus kayak dulu aku selalu sakit di bagian lutut aku karena pernah cedera, sekarang udah nggak pernah. Terus juga dulu aku kayak ngerasa nurunin berat badan tuh harus by diet doang, atau nggak harus dengan jaga makan doang. Tapi ternyata di Pilates bisa bikin badan kita tuh ramping, nggak bulky sih, memang dia bukan yang tipikal berotot gede kiri kanan gitu. Ramping, pinggang kita bisa mengecil sendiri, paha kita mengecil tanpa kita sadari, dan tanpa keringetan yang berlebihan sampai kayak kita mau pingsan gitu loh. Dari situlah aku kayak menemukan comfort zone aku buat berolahraga. Sementara itu, di luar kegiatan syuting sinetron Cinta Tanpa Karena, Malida Dinda ternyata juga penggemar olahraga bola basket yang telah digelutinya sejak duduk di bangku SMP dan berlanjut ke SMA. Namun, hobi bermain basket tersebut sudah mulai berkurang sejak ia menekuni sinetron yang dibintanginya saat ini. Wajahnya pun sering menghiasi layar kaca dengan bermain di sinetron Cinta Tanpa Karena yang berperan sebagai Freya. Aku suka banget sama basket dan senang banget ngebahas basket karena aku pengen banget basket di Indonesia tuh gede dan maju kan. Nah, dan kebenaran aku juga udah main basket dari SMP dan SMA, jadi aku antusias banget. Sebenarnya aku tuh bisa dibilang kayak masa jaya aku basket tuh SMP dan SMA. Karena waktu SMP tuh aku pernah ikut O2SN gitu, ngewakilin kota aku waktu itu di Sukabumi. Dan aku juga waktu SMP kelas 3 dan SMA itu aku ikut Popwilda. Which is aku udah sampai ke liga yang, maksudnya ke pertandingan yang lumayan serius gitu loh, udah tingkat wilayah gitu. Jadi aku tuh main basket juga maksudnya. Kalau waktu SMP sama SMA tuh aku serius banget ya main basket karena menurut aku saat itu hal yang paling aku seriusin itu selain sekolah. Tapi setelah aku lulus karena aku juga pindah ke Jakarta, akhirnya aku di entertain. Basketnya tuh jadi kayak nggak terlalu fokus gitu. Ditambah aku juga di Jakarta kan waktu itu masih belum punya link lah untuk perbasketan ini, jadi nggak dilanjutin. Jadi kalaupun aku main basket di Jakarta ya paling cuma latihan sendiri ataupun main tuh fun game aja gitu.
Dan untuk sekarang aku basketnya masih, cuman mungkin gak seserius dulu. Tidak hanya gemar berolahraga basket, Malida juga penyuka olahraga voli dan bulu tangkis. Namun hobi olahraga itu sudah jarang ia lakukan lagi lantaran waktunya tersita di lokasi syuting. Ia pun kerap membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial Instagram miliknya. Semenjak SMP dan SMA tuh aku fokusnya basket aja sih. Kalau yang lain olahraganya paling aku kayak apa ya, bulu tangkis main, cuman emang nggak yang terlalu jago gitu. Jadi kayak cuman buat fun aja tuh mainnya bulu tangkis paling, terus apa lagi ya? Tenis aku belum pernah coba, cuman pengen banget cobain. Menunjang hobi olahraganya itu, finalis Miss Indonesia 2020 itu memiliki beberapa atribut jersey dan koleksi sepatu. Yang menarik, salah satu koleksi sepatu yang dimilikinya itu dibubuhi tanda tangan Juancho, pemain basket ternama dari Spanyol. Lantas seperti apa cerita Malida hingga ia bisa mendapat tanda tangan dari Juancho? Atribut basket sendiri pastinya sepatu ya, itu udah kayak starter pack-nya orang basket. Terus aku juga punya bola basket 2 di rumah. Terus apalagi ya, sepatu basket. Terus aku punya ini ya, aku punya jersey. Karena kemarin kan waktu FIBA World Cup tuh aku temenan gitu sama beberapa pemain FIBA. Nah terus aku dapat jersey Brazil dan Lebanon. Itu dari temen aku, dari Yago, sama kalau Lebanon itu dari Ali namanya. Sejauh ini karena saya baru basket lagi ya, aku baru punya 2 aja. Tapi yang satunya itu bener-bener berharga banget karena dapat tanda tangan dari Juancho. Jadi Juancho tuh pemain Spain. Aku gak tahu film or series, dia tuh gedenya dari situ. Karena saya nungguin di hotel 4 jam. Nunggu Juancho keluar buat check out dan flight pulang. Itu aku beneran nungguin di hotel Fairmont tuh 4 jam demi dapat tanda tangan dan foto bersama Juancho yang cuman selewat itu. Sejak terkenal sebagai Freya di sinetron Cinta Tanpa Karena, profil Malida Dinda Utami pun banyak diperbincangkan penonton karena penasaran dengan kehidupannya. Dalam alur ceritanya, Freya diceritakan sebagai pelakor di sinetron yang mendapat perhatian penonton itu karena ingin merebut Ganis dari Nuna dengan melakukan berbagai cara.